Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Inggit Freddy Tias, NIM 210100071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen menjadi sangat penting dalam suatu organisasi dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dari informasi konvensional ke informasi yang serba digital, sehingga dengan mudah, akurat, dan cepat pertukaran arus informasi apapun dapat diakses oleh setiap orang di mana saja berada. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian sistem yaitu satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lain, dan tidak dapat dipisahkan atau integratif untuk mewujudkan suatu tujuan. Sistem yaitu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Selanjutnya, sistem manajemen informasi atau SIM. SIM yaitu suatu susunan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dengan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Informasi yaitu data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Data yaitu fakta-fakta, angka-angka, atau statistik yang daripada dapat menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, manajemen. Sebagai proses, manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Sebagai subjek, manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sistem informasi manajemen, jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem atau terintegrasi dengan maksud memberikan informasi atau yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan mempelajari SIM: memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Sebagai seorang wirausaha, staf manajemen atau terlebih sebagai manajer harus dapat menghargai dan mampu mengelola informasi bagi kemajuan perusahaan atau usahanya. Kemudian, pendekatan konsep dasar sistem bagi menjadi dua: pendekatan komponen, kemudian kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pendekatan prosedur, yaitu kumpulan prosedur atau langkah kerja yang membentuk satu pola kerja yang memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri dan pengertian sistem. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur atau subsistem. Subsistem tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Kemudian, subsistem saling berhubungan dengan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan dari sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Selanjutnya, elemen-elemen sistem. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu atau jogian. Yang pertama, mempunyai komponen-komponen atau komponen. Yang kedua, memiliki batas sistem atau boundary. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar sistem atau environment.
environment. Yang keempat, memiliki penghubung sistem atau interface. Selanjutnya elemen-elemen. Selanjutnya yang kelima, memiliki input system. Yang keenam, memiliki pengolah dan memproses data. Selanjutnya memiliki pengeluaran atau output system. Selanjutnya memiliki sasaran sistem. Elemen-elemen sistem. Batas sistem, kemudian dari input menuju proses, selanjutnya menuju output, kemudian umpan balik, selanjutnya pengendalian, selanjutnya sasaran, kemudian lingkungan. Selanjutnya pengertian data dan informasi. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. Informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata atau fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ciri-ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama, akurat. Kedua, tepat waktu. Ketiga, relevan. Yang keempat, lengkap. Selanjutnya pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi secara teknis sebagai suatu komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen atau SIM sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyelesaikan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama, blok masukan, selanjutnya blok model, selanjutnya model keluaran, selanjutnya blok teknologi, kemudian blok basis data, kemudian blok yang terakhir blok kendali. Kemudian perkembangan sistem informasi manajemen atau SIM. Fase yang berfokus pada pengolahan data, kemudian baru berfokus pada informasi, kemudian fase pada pendukung keputusan, kemudian fase pada komunikasi, yang terakhir fase potensial pada konsultasi. SIM telah digunakan dalam kegiatan suatu organisasi sebelum teknologi komputer lahir. Hanya masih bersifat manual dan ditemukannya teknologi komputer, maka pengolah data dilakukan penggunaan hardware dan software. Klarifikasi sistem. Sistem abstrak atau abstrak sistem dan sistem fisik atau physical system. Selanjutnya sistem alamiah atau natural system dan sistem bantuan manusia atau human made system. Selanjutnya sistem tertentu deterministic system dan sistem tidak tertentu probabilistic system. Selanjutnya sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system. Selanjutnya hierarki. Selanjutnya sistem subsistem elemen, super system. Suatu pandangan sistem atau sistem view kompleksitas struktur organisasi atau rincian pekerjaan, kemudian tujuan yang baik, kerjasama semua bagian dalam organisasi, keterkaitan organisasi dengan lingkungannya,
Kemudian yang terakhir, penilaian yang tinggi pada informasi yang feedback. Mode penggunaan SIBK dalam pemecahan masalah keputusan pemecahan. Sistem informasi berbasis komputer atau SIBK, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem otomatisasi kantor, sistem pakar. Para spesialis informasi atau pihak yang terkait SIM, pemakai, pengelola database, analis sistem, spesialis jaringan, programmer, operator komputer. Selanjutnya, faktor mendorong menuju end user computing. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan tentang komputer atau knowledge. Yang ketiga, antrian jasa informasi atau time process. Selanjutnya, perangkat keras yang mudah atau teknologi hardware. Selanjutnya, perangkat lunak yang siap pakai atau teknologi software. Selanjutnya saya lanjut dengan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Proses perencanaan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi dan menggunakan metode, teknik dan alat bantu pengembangan tertentu. Kemudian perlunya pengembangan sistem, adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Yang pertama, ketidakberesan sistem yang lama, kemudian pertumbuhan organisasi. Untuk meraih kesempatan adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Kemudian dengan adanya pengembangan sistem dari yang lama ke yang baru diharapkan menjadi peningkatan sistem yang baru, antara lain performance atau kinerja, information atau informasi, ekonomi, kontrol atau pengendalian, efisiensi, service atau pelayanan. Kemudian indikator diperlukannya pengembangan sistem. Yang pertama, keluhan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang yang sering tertunda. Kemudian pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas. Kemudian yang terakhir, produktivitas tenaga kerja yang rendah. Selanjutnya, tujuan pengembangan sistem informasi, kualitas informasi yang disajikan, kontrol atau pengendalian, peningkatan kinerja yang dapat diukur dari throughput dan waktu respon, keuntungan atau penurunan biaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik, tahap kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Kemudian yang terakhir, jangan takut membatalkan proyek. Teknik pengembangan sistem. Beberapa teknik pengembangan sistem. Yang pertama, SDLC, siklus hidup pengembangan sistem informasi atau System Development Life Cycle. Metode prototype itu versinya sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Rapid Application Development atau RAD.
Proses model perangkat lunak inkremental yang menekan siklus pengembangan yang singkat. Kemudian yang terakhir pengembangan berfase atau phase development. Selanjutnya siklus hidup pengembangan sistem informasi atau sistem development life cycles. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Yang pertama tahap informasi sistem, selanjutnya tahap perancangan sistem, selanjutnya tahap pembangunan sistem, selanjutnya tahap penguji sistem, selanjutnya implementasi, kemudian yang terakhir pemeliharaan sistem. Selanjutnya siklus hidup pengembangan sistem informasi atau sistem development life cycles. Kelebihan menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Kemudian akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Selanjutnya kekurangan dari hasil dari SDLC tergantung pada hasil analisis, sehingga jika terdapat kesalahan di tahap analisis akan terbawa terus ke hasil sistem yang kurang memuaskan. Selanjutnya dibutuhkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan metode yang lain. Kemudian yang terakhir dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya karena sebuah sistem harus dikembangkan sampai selesai terlebih dahulu. Selanjutnya metode prototipe. Prototipe atau prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi tetapi dimaksudkan hanya sebagai mode awal saja. Yang pertama analisa kebutuhan, kemudian membangun prototyping, kemudian evaluasi prototyping, kemudian mengkodekan sistem, kemudian menguji sistem, kemudian evaluasi sistem, kemudian yang terakhir menggunakan sistem. Selanjutnya metode prototype. Kelebihan yang pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Kemudian analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Kemudian mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Kemudian komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kemudian pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kemudian penetapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Selanjutnya metode prototipe. Kekurangan. Proses yang dilakukan untuk analisis dan perencanaan terlalu singkat, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Kemudian yang terakhir, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya Rapid Application Development adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Yang pertama requirement planning atau perencanaan syarat. Selanjutnya design workshop atau workshop design. Kemudian implementation atau implementasi. Kemudian kelebihan membeli sistem yang baru kemungkinan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri.
proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. Kemudian mudah untuk diamati karena menggunakan kabel prototipe sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Selanjutnya lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Kemudian bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Kemudian keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Kemudian mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau cache tool. Selanjutnya mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. Kemudian yang terakhir, tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software dan software pendukung. Selanjutnya kekurangan, dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan pengembangan sendiri. Selanjutnya membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Kemudian kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Kemudian kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Kemudian ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Selanjutnya lebih banyak terjadi kesalahan apabila mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Kemudian fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Kemudian sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain. Selanjutnya yang terakhir, fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi, sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat. Kemudian pengembangan berfase atau fase development adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap: investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Yang pertama investigasi awal, kemudian analisis, kemudian desain, kemudian konstruksi awal, kemudian konstruksi akhir, kemudian yang terakhir pengujian dan pemasangan sistem. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.